Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gempa di Garut menyebabkan 66 desa terdampak dan timbulkan kerugian lebih dari 5,8 miliar rupiah. Namun tak ada korban jiwa. Bukan unjuk rasa, Hari Buruh Sedunia dirayakan dengan bakti sosial sunatan massal untuk anak-anak buruh di Subang. Hati-hati, seorang anak baru gede menjadi korban perkosaan oleh 2 anak remaja di Sukabumi setelah berkenalan melalui media sosial. Para buruh dari berbagai kota di Jawa Barat merayakan May Day dengan berkonvoi menuju Istana Merdeka di Jakarta. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya, para buruh menuntut penghapusan Undang-Undang Omnibus Law dan outsourcing. Dengan sepeda motor, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan berkonvoi menuju Istana Merdeka Jakarta. Para buruh dilepas pihak kepolisian dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bogor. Mereka hendak bergabung dengan para buruh lain dari berbagai daerah di Indonesia untuk merayakan May Day tahun 2024. Pada Hari Buruh Sedunia kali ini, sejumlah isu lama masih menjadi tuntutan para buruh. Tetap kita hapus outsourcing dan cabut Omnibus Law, hapus outsourcing dan upah murah. Untuk dari teman-teman serikat ini yang berangkat berapa orang? Kurang lebih kita semua 600, tapi yang berangkat karena ada yang shift 3 juga, kita memaksa untuk berangkat. Akhirnya kita terakhir itu ada sekitar 412 orang dengan Tak mau ketinggalan, para buruh dari sejumlah serikat pekerja di Purwakarta juga berangkat menuju Istana Merdeka Jakarta. Mereka tidak merayakan buruh di daerah dan memilih berkumpul bersama para buruh lain di Jakarta karena merasa selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Kenapa demonya nggak di sini aja Pak aksinya? Ya karena saat ini kita sedang merasakan yang namanya buruh itu terintimidasi oleh kebijakan pemerintah. Dan hari ini adalah ulang tahunnya buruh. Kita tidak menyalahkan Pemda yang mengadakan acara di Purwakarta. Tetapi saat ini kondisi buruh di Purwakarta itu sangat miris. Nomor 2 tingkat SDM-nya itu terendah di kabupaten di seluruh Jawa Barat. Di seluruh provinsi Jawa Barat. Jadi kalau misal kemudian Pemda itu tidak memberikan rasa empati yang lebih, terutama di Snaker yang lebih kepada buruh yang di Purwakarta, buat apa kita berkontribusi terhadap pemerintah daerah? Perayaan May Day tahun ini seperti tahun lalu dipusatkan di Jakarta. Selain berunjuk rasa, para buruh juga akan menggelar festival. Iwan Kurniawan dan Jenal Arifin melaporkan dari Kota Bogor dan Purwakarta. Para buruh migas dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor wali kota sebagai cara memperingati Hari Buruh. Para buruh membawa patung tikus dan gurita sebagai bentuk protes karena merasa nasib mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Pemerintah dinilai terlalu berpihak pada pengusaha sehingga buruh kerap dikorbankan. Unjuk rasa dilakukan para buruh bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia 1 Mei. Massa memblokade jalan di depan kantor wali kota Tasikmalaya. Polisi pun melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow di sepanjang lokasi aksi berlangsung. Unjuk rasa berjalan tertib dengan kawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP. Sementara di Subang, peringatan Hari Buruh dilakukan secara unik. Salah satunya memberikan perhatian kepada keluarga buruh dengan menggelar sunatan massal bagi anak-anak buruh. Perhatian seperti ini diharapkan ikut meningkatkan kesejahteraan para buruh. Suasana Hari Buruh Sedunia di Kabupaten Subang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Anak-anak terlihat mengantre menunggu giliran disunat. Ya, anak-anak ini adalah anak-anak dari para buruh. Sunatan massal khusus untuk anak buruh menjadi cara pemerintah Kabupaten Subang merayakan Hari Buruh Sedunia tahun 2024. Sebanyak 250 anak buruh mengikuti sunatan massal. Selain itu, ada berbagai kegiatan sosial lainnya seperti donor darah, pemberian bantuan, dan bazar murah untuk keluarga buruh.
Para buruh seperti para buruh tani merasa cara unik ini sangat membantu keluarga mereka. Ikutan masalah Senang. Terima kasih kepada Kabupaten Subang ini yang memberikan perhatian kepada anak-anak kami, anak-anak yang butuh perhatian. Bapak pekerjaan buruh. Kerjaan buruh. Oh buruh, Iya. buruh tani Pak ya. Bakti sosial seperti ini dirasa lebih bermanfaat bagi para buruh. Namun pemerintah tetap mendukung langkah buruh lain yang merayakan May Day dengan cara berunjuk rasa agar nasib mereka benar-benar diperhatikan pemerintah. Tentunya kita berharap dari waktu ke waktu buruh itu semakin sejahtera, semakin makmur, ya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan buruh. Ya, kemudian yang selanjutnya kegiatan hari ini kita lakukan ini sifatnya itu lebih banyak ke bakti sosial. Ya, kami berharap dengan May Day ini tidak hanya ini sekadar kita memperingati Hari Buruh atau mengekspresikan itu Hari Buruh, tetapi ada nilai kemanfaatan bagi keluarga buruh itu sendiri. Hari ini banyak kegiatan yang kita lakukan, mulai dari tadi ada sunatan massal, kemudian juga ada donor darah, kemudian ada pemberian santunan, ada bazar. Ya. Bakti sosial khusus untuk para buruh didukung sejumlah perusahaan dan unsur buruh. Bakti sosial juga diharapkan bisa menciptakan hubungan yang baik antara buruh, pemerintah, dan pelaku usaha. Jenal Arifin melaporkan dari Subang. Harga berbagai kebutuhan bahan pokok di Kota Banjar tak kunjung turun sejak Lebaran lalu, bahkan cenderung naik. Harga bawang merah misalnya menembus angka Rp50.000 per kilogram. Pasokan dari sentra penghasil bawang terhambat karena lahan bawang yang terendam banjir. Warga Kota Banjar belum merasakan murahnya harga berbagai jenis sembako sejak Lebaran lalu. Terpantau di Pasar Banjar misalnya, harga bawang terus meroket, kenaikan mencapai Rp20.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp30.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang terjadi sejak sebelum Lebaran. Para pedagang mengaku kenaikan harga bawang terjadi karena tidak ada pasokan dari daerah penghasil bawang, lantaran lahan bawang para petani terkena bencana banjir. Sejak kapan Pak? Habis awal kayaknya habis lebaran. Habis lebaran naik ya? Mulai naiknya. Kalau sebelumnya berapa, Kang? Sebelumnya paling 38, 40. 40. Itu sebelum lebaran ya? Iya. Ya, ini kenaikan harga karena apa Pak? Makanya banyak yang kebanjiran. Banyak yang kebanjiran. Ini barangnya dari mana aja Pak? Dari Jawa, dari Garut. Barang kalau bawang merah. Kalau ini mampir dari Jawa semua. Berarti nggak panen di sana nih gimana? Kebanjiran. Oh, Kayak kebanjiran. Demak kan hampir semua kota. Kan biasanya jadi satu barang. Kosong ambil ke Demak. Para pedagang berharap pemerintah segera mencari solusi agar petani bawang tidak gagal panen. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.